Baik, swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Dok. Oke, selamat datang di klinik kami, nggih, Pak, nggih, di klinik Morodewa Dikit yang di sini dengan Dokter Kusuma yang kebetulan berjaga di klinik kali ini. Gitu. Oh iya. Oke, jadi saya sekarang sedang berbicara dengan Bapak siapa nih kalau boleh tahu? Kalau saya Bapak Manta. Bapak Fatmanta, oke. Bapak Fatmanta di sini keluhannya apa nggih sehingga datang ke klinik? Keluhan saya tuh kalau dari hidung tuh kayak gimana ya, kayak keluar ingus gitu malam-malam. Terus kalau dari telinga itu ya agak sedikit gatal-gatal itu kayak pengen dibersihin mungkin untuk kotor mungkin. Ya. Berarti di telinga ada di hidung Pak nggih? Ya itu kendalanya. Untuk tenggorokannya mengalami gangguan ya? Tenggorokan itu sih aman sih, Dok. Nggak ada kendala sih. Berarti di sini saya curiga Bapak mengalami permasalahan di hidung dan juga telinganya, Bapak ya, di bagian dalamnya. Mungkin nanti kita akan melakukan prosedur pemeriksaan di bagian Nike. Ya. Namun saya akan juga tambahkan satu pemeriksaan lagi, yaitu di tenggorokan Bapak ya. Oh iya. Tiga bagian tubuh Bapak ini saling berhubungan dengan Bapak. Jadi prosedur pertama itu dari telinga, dia akan melakukan tes fisik namanya Bapak Angin, dia akan berisik di telinga Bapak, kemudian ada tes rine, tes wabah, tes Weber dan juga Bing namanya Pak. Bing. Nanti Bapak yang suruh untuk mendengarkan suara dari alat yang saya gunakan Pak Angin. Oh iya. Kemudian kalau di hidung itu nanti dia akan lihat bagaimana struktur hidung Bapak. Kemudian kalau di tenggorokan itu yang juga sama seperti hidung, saya akan melihat struktur bagian dalam dari tenggorokan Bapak. Iya. Jadi Bapak jika prosedur seperti itu Pak, setuju Pak? Sakit tak, Dok? Kira-kira, Dok? Enggak sih Pak. Oh enggak. Oh enggak sakit, Dok? Enggak sakit. Enak rasanya. Cukup ditahan aja nanti ketika saya melakukan tindakan Pak. Oh enggak ada pakai benda tajam, Dok? Enggak sih. Enggak ya? Berarti saya setuju, Dok. Oke. Supaya cepat sembuh ini, Dok. Iya benar juga Pak. Ya. Itu setuju Pak ya? Setuju, sangat setuju itu, Dok. Oke, kalau begitu Bapak bisa ke tempat pemeriksaan yang sudah kami sediakan. Saya mohon izin untuk menyiapkan alat dulu Pak. Pak Manta, di sini saya akan memulai pemeriksaan yang pertama Pak. Ya, saya akan mulai di telinga dulu. Jadi Bapak silakan duduk di tempat Pak. Saya mulai untuk melihat struktur telinga Bapak dari luar dulu Pak. Itu pakai apa, Dok? Ini lampu kepala. Lampu kepala. Oke, taruh di sini. Oh, iya. Saya akan amati telinga Bapak nih. Ini dari pengamatan saya tidak ada kelainan Pak ya. Nggak ada binatang sih, Mas? Nggak ada nih Pak. Saya takut ada binatang di sana. Di telinga kanan juga tidak ada Pak ya. Oke. Jadi saya taruh dulu alatnya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya Bapak nih. Saya akan melakukan penyentuhan di telinga Bapak. Nanti kalau ada nyeri bisa dicek Bapak ya. Coba, ada nyeri Pak? Tidak ada, Dok. Bila saya tarik ke bawah ini ada nyeri Pak? Tidak, Dok. Ke atas ini? Tidak ada. Aman, aman. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Yang periksa di telinga satunya lagi di kanan. Sini? Tidak. Ini? Tidak ada, Dok. Tidak ada, Dok. Aman, aman. Di tekan-tekan seperti ini tidak ada Pak ya? Tidak, cuma geli aja, Dok. Normal berarti Bapak ya? Ya normal, Dok. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya yaitu memeriksa bagian dalam telinga Bapak ya, tadi kan dari luar dengan alat yang disebut dengan otoskop Pak ya. Otoskop itu, Dok? Iya. Apa pulpen? Otoskop ini Pak. Otoskop ya. Iya. Bapak relax Bapak ya. Saya akan periksa. Relax apa gimana? Ini gimana Pak? Iya. Gimana, Dok? Dalamnya, Dok? Dalamnya terpantau tidak ada, Nggak ada ular? kelainan sih Bapak ya. Tidak ada binatang atau benda asing lainnya. Apa ular? Normal Pak ya? Normal, Dok. Telinga kanannya sekarang. Nggak ada kaki seribu, Dok? Di sini sini sama aman? seperti telinga kirinya, cuma ada sedikit kotoran. Mungkin ini Kotoran apa, Dok? Sampah? kotoran telinga saja sih Pak. Oh, telinga, telinga. Mungkin nanti ini bisa dibersihkan dan sekiranya itu bisa mengurangi rasa geli yang Bapak rasakan ya Pak. Ya, benar. Berarti cuma perlu dibersihin aja, Dok ya? Iya. Saya kira masuk binatang. Iya deh. Kalau gitu kita akan lanjut ke pemeriksaan berikutnya Pak ya. Bapak
atas saya akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu tes bisik ya Bapak ya. Jadi nanti saya akan berdiri jauh di sana sekitar 6 meteran lah. Nanti saya akan menyuruh Bapak untuk mendengarkan kata yang saya ucapkan. Nanti Bapak bisa ulang kata-kata yang saya ucapkan Pak Nggih. Nanti sembari Bapak mendengar, kuping yang Bapak mau pakai mendengar tuh Bapak hadapkan ke arah saya di belakang. Kemudian kuping yang tidak digunakan untuk mendengar atau yang tidak dominan tuh nanti disebut dengan kapas. Mengerti Bapak ya? Oke, kalau gitu mungkin kapasnya Pak Nggih. Ya dok. Jadi satu. Oke, saya akan berdiri di belakang Bapak ya. Di mana dulu dok? Kanan ya? Terserah Bapak. Oh terserah. Ya. Baik, jadi telinga kanan dulu Pak Nggih. Ya dok. Jadi Bapak bisa ikuti kata-kata saya ya. Ya. Cicak. Cicak. Dinding. Dinding. Batu. Batu. Salsa. Salsa. Oke, sekarang bisa diganti tinggal sapu, Sapu. kayu, Kayu. kursi, Kursi. dokter, Dokter. siswa. Siswa. Oke. Jadi pendengaran Bapak normal Pak ya? Ya dok. Dari tes yang telah saya lakukan, mungkin kita bisa berlanjut ke pemeriksaan yang berikut. Nah, saya di sini akan mulai pemeriksaan tes pendengaran Bapak ya. Nanti dengar suaranya jika saya mengantarkan alat ini. Ngerti Bapak? Oke. Mana yang lebih jelas terdengar Pak? Yang di telinga? Ya. Saya periksa yang sebelah kiri ya. Yang mana lebih keras Pak? Yang di telinga. Normal Pak ya. Dan saya lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Nanti kalau Bapak sudah tidak mendengar getaran di sebelah sini, mungkin bisa dibilang ya Bapak ya, sudah berhenti duduk dengan memberikan tanda Oh mengatakan. iya. Itu Pak ya. Normal Pak ya. Ya. Selanjutnya tes berikutnya yaitu tes pendengaran lagi sekali Pak ya. Itu yang terdengar mohon Pak. Bagaimana suara di kedua telinga Bapak? Apakah terdengar sama rata dia Pak? Apa Sama rata dok. rata ya? Ya. Dengarnya semua. Sekarang tes paling terakhir untuk pendengaran sama seperti tadi, alatnya kan saya taruh di tengah. Namun kali ini Bapak menutup telinga salah satunya saja Bapak. Oh salah satunya. Ya, nanti bergantian. Saya mulai Pak ya. Bagaimana Pak? Masih terdengar? Terdengar. Sekarang telinga satu. Ya. Gimana Pak? Terdengar. Itu normal sih Bapak ya? Ya. Ya, selanjutnya kita bisa lanjut ke pemeriksaan berikutnya Pak ya. Ya dok. Di bagian hidung Bapak, jadi saya mohon izin Bapak untuk membuka masker seperti ini. Di sini saya akan amati bagaimana struktur hidung Bapak ya. Anjung dok. Oke, dari struktur normal. Bapak ya, di lubang hidungnya juga tidak ada kelainan gitu. Ya, ada. Normal dan simetris ya Bapak ya. Dan saya juga amati di bagian sinus niki namanya sudah di sini pada frontalis dan di sini sinus maxillaris juga tidak ada pembesaran ya Bapak ya. Dan saya mohon izin untuk yang namanya melakukan penyentuhan ya Bapak ya. Oh ya. Bagian hidung dan juga di sinus itu. Oke Bapak, saya mulai ya. Nah, jadi Pak. Tidak sih dok. Ada tulang yang sekiranya malu dan besar, bisa menyentuh. Jadi Pak, tidak. Tidak dok. Sini. Aman dok. Aman. Oke, kalau gitu saya akan mulai untuk memeriksa bagian dalam hidung Bapak ya. Ya, terpantau normal ya bagian dalamnya Bapak. Saya hidung satunya. Ya, normal Pak ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita akan berpindah sedikit ke tempat yang agak
bapak ya untuk melakukan pemeriksaan transiluminasi namanya, supaya saya tahu apakah di rongga-rongga sinus bapak yang tadi itu ada cairan yang mengganggu seperti itu Pak. Silakan kita lakukan dulu. Untuk bapak mata, jadi di sini saya akan lanjutkan ke pemeriksaan transiluminasi ya bapak ya. Jadi kita sudah ada di ruangan yang agak redup. Saya akan memeriksa bagian sinus bapak apakah ada kelainan atau tidak ya bapak ya. Bisa dibuka mulutnya pak? Ya, agak ke atas ini. Oke, tidak ada cairan itu saya lihat dari cahaya ini pak ya. Baik, bisa ditutup lagi dan kembali sebiasa. Kemudian bisa agak ke atas ini dulu bapak. Ya. Ini tahan cahaya pak ya. Di sinus frontalnya juga tidak ada kelainan pak ya. Jadi kita akan lanjut ke pemeriksaan tenggorokan. Mantap, jadi saya akan lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan tenggorokan bapak ya. Di sini bapak bisa buka mulut pak. Ya, bisa agak ke atas sedikit. Ya, saya izin menyinari pak ya. Ini mohon maaf saya masukkan spatula lidah ya pak ya. Dari bagian tenggorokannya normal pak ya, warnanya juga masih kemerahan, berarti normal, sehat ya, dan tidak pucat ya pak ya. Dan tidak ada juga cairan-cairan yang keluar dari taring bapak yang menandakan bapak. Jadi normal bapak ya. Baik bapak Patmanta, itu dia tadi hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan ya. Dari yang saya dapatkan tidak ada permasalahan di ketiga bagian gini bapak, saluran bapak seperti hidung, telinga dan juga tenggorokan bapak. Mungkin rasa gatal dan juga tersumbat dan nikel memang karena cuaca juga pak ya, nanti itu bisa sembuh seiring jalan waktu dan juga Soalnya takut gini dong, takut covid tuh dong. oh ya sih, zaman sekarang kan memang lagi marak-maraknya covid gitu pak. Yang penting bapak jaga aja sih imunitas. Soalnya ada saya punya teman Cahya namanya tuh, takut saya ada covid tuh baru berinteraksi tuh. Yang penting bapak jaga jarak aja seperti sekarang nih kita berbicara pakai masker gitu. Berarti kalau masalah hidung ini nggak ada pengaruhnya ada kan? Iya, selama bapak tidak terpapar saja dengan orang yang positif covid. Yang penting jaga aja pola makannya, kemudian kalau ke rumahnya langsung Cuci tangan gitu, mandi gitu. Seperti itu aja sih pak, ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih, udah cukup jelas. Oke, kalau begitu sudah tidak ada lagi bapak ya, bapak bapak bisa langsung dipersilakan pulang ke rumah. Oh iya, siap dong. Oke, Terima kasih dok ya. Sehat selalu.